Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Alim 88 Channel. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ditetapkan dalam iman dan Islam. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba untuk membagikan kisah lahirnya Nabi Muhammad dan keajaiban yang terjadi. Kita masih dalam suasana memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Tentu peringatan ini bukan hanya sekedar seremoni, akan tetapi justru adanya peringatan ini untuk menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dengan harapan penuh agar kita bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau dan kelak kita mudah-mudahan diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat kelak. Dalam khazanah Islam, tahun kelahiran Nabi Muhammad dikenal dengan tahun kelahiran yang merupakan momen penting ketika Raja Faisal Ethiopia di Yaman, Abraha, yang bermaksud meratakan bangunan Ka'bah. Pasukan ini bertolak menuju Mekah dengan membawa gajah. Ka'bah nyatanya tak pernah runtuh dan pasukan Abraha dihujani batu yang dilempari burung ababil. Demikian yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fil. Di tahun itulah Nabi Muhammad lahir dari rahim Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra. Sebagai anak yatim, ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dalam perjalanan niaga dari Syam. Abdullah meninggal ketika singgah ke tempat saudara ibunya di Yasrib. Setelah Aminah melahirkan, Abdul Muttalib gembira dan membawa bayi yang baru lahir itu ke Ka'bah serta memberinya nama Muhammad. Nama Muhammad yang dipilih Abdul Muttalib menimbulkan pertanyaan di kalangan kaum Arab Mekah. Ketika diadakan penyembelihan unta selepas 7 hari kelahiran Nabi, sebagaimana dituliskan Muhammad Husain Haikal dalam sejarah hidup Muhammad, orang-orang Quraisy bertanya, kenapa bayi itu diberi nama Muhammad? Abdul Muttalib yang menyaksikan kedahsyatan peristiwa perang gajah dan bantuan serangan dari langit lantas menjawab, ku ingin dia, Muhammad, akan menjadi orang yang terpuji bagi Allah di langit dan bagi makhluk yang di bumi. Dan itulah harapan yang telah menjadi nyata. Nabi Muhammad masih dikenang sampai sekarang. Bagaimana kemuliaannya dan bagaimana kita untuk mengikuti jejak-jejak sunnahnya yang telah dicontohkan oleh beliau. Dalam bahasa Arab, kata Muhammad diambil dari kata sifat yang berarti yang terus-menerus terpuji. Harapan Abdul Muttalib terkabul karena Nabi Muhammad menjadi sosok yang berpengaruh, berbudi pekerti luhur hingga dijuluki Al-Amin dan memperoleh tempat khusus di sejarah dunia ini. Dikisahkan bahwa pada malam kelahiran Nabi Muhammad, istana Kisra di Persia terguncang hingga 14 ruangannya roboh. Api kaum Zoroaster yang disembah penganut Majusi pun padam. Padahal api itu tidak pernah padam dan terus menyala selama 1000 tahun. Kelahiran Nabi Muhammad SAW ini diyakini telah memadamkan api penganut Majusi. Esoknya air danau sawah di Persia surut, beberapa sumber mata air mengering dan rakyat Kisra kebingungan. Kelahiran Nabi Muhammad juga diyakini membawa berkah bagi orang-orang di sekitarnya. Halimah As-Sa'diyah diriwayatkan terus menerima sejak pertama kali ia mengambil bayi Muhammad bin Abdullah sebagai bayi yang disusuinya. Ketika bayi itu disusui, air susu Halimah yang sebelumnya sedikit menjadi deras mengalir. Unta yang ditumpanginya dan ditumpangi oleh sang suami menjadi kuat menempuh perjalanan dari Mekah ke Taif. Kabilah Bani Sa'ad asal Halimah As-Sa'diyah juga tak henti-hentinya dilimpahi berkah selepas Nabi Muhammad berada di lingkungan mereka. Ini artinya kelahiran Nabi Muhammad membawa keberkahan tentu pada zaman dahulu hingga sampai berkah itu masih berjalan sampai sekarang. Kita sebagai umatnya diperintahkan untuk selalu mengikuti apa yang disunahkan, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan harapan penuh kita tidak tersesat di dunia ini. Kita pun ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad kelak, yaitu salah satunya dengan selalu banyak bersolawat
Bahagianya ketika kita nanti dapat bertemu dengan Rasulullah di akhirat nanti, dan kita dipertemukan di surga. Itulah kiranya kisah yang ingin saya sampaikan. Tentu kisah ini membawa pesan agar kita selalu mengingat Nabi Muhammad dengan cara bersalawat, selalu mengingat dengan cara mengikuti sunnah-sunnahnya, selalu mengingat Nabi Muhammad dengan harapan penuh kita akan bertemu nanti di akhirat bersama Rasulullah SAW. Kita mudah-mudahan tergolong orang-orang ataupun umat yang akan mendapatkan syafaat kelak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.